Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih bisa berkumpul di sini untuk mengikuti pengimbasan budaya positif yang akan saya sampaikan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Banjar di SMKN 1 Negeri Sungai Tabuk. Sebelum kita mulai, biar semangat, kita yel-yel dulu. Siap nggak? Siap. Semangat, mantap, luar biasa. Bersama semangat, Kita bisa. Yes, yes, yes. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Yes. Salah. Oh iya. Nah, agenda kegiatan kita pada hari ini yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Kemudian yang kedua yaitu keyakinan kelas, dan yang terakhir penutup dan refleksi. Nah, untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, kita perlu tahu yang namanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, dan kita juga diminta untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu semua nanti akan kita bedah di sini. Nah, budaya positif itu yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Teori kontrol seperti apa nanti akan ada di slide selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita itu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu perilaku manusia. Nah, ini ada contohnya. Ini adalah tingkat terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, bukan dari dalam diri kita tapi dari luar. Contohnya kayak peraturan perundang-undangan kita lalu lintas di luar sana. Kita kan diminta wajib pakai helm ya. Tapi nyatanya kita pakai helm kalau ada polisi aja. Jadi keinginan kita itu sebenarnya ini motivasi yang pertama itu bersifat eksternal, itu bukan keinginan dari dalam diri kita, tapi dari luar. Kalau ada polisi, cepat-cepat pakai helm. Kalau nggak ada, ya udah santai aja kita. Nah, kemudian yang nomor 2 dari motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan diri dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi yang pertama tadi takut hukuman, yang ini pengen imbalan, pengen dihargai, pengen dipuji, pengen dapat duit dan lain sebagainya. Di sini orang yang berperilaku ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan didapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi kalau misalnya ada yang datang pagi-pagi terus nyapu, tapi motivasinya cuma ingin dipuji. Wah, rajin juga anak ini. Wih, keren juga nih. Dia langsung sumringah. Nah, itu kan dia artinya motivasinya itu dari orang lain.
tapi masih lebih bagus dari yang tadi. Dia menghindari hukuman. Sementara ini supaya dapat pujian. Tapi ini motivasinya masih juga bersifat eksternal atau dari luar dirinya. Nah, yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan menghargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang ingin memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi perilaku manusia yang ketiga ini itu yang berasal dari dalam dirinya, nggak dipicu sesuatu apapun. Contohnya, misalnya ada barang ketinggalan atau kunci motor temannya ketinggalan, itu nggak disimpan, nggak diambil, diserahkan ke TU atau ke pengawas harian. Kemudian nanti buat dikasih tahu, oh ada yang kehilangan ini, ada yang kehilangan itu. Dia akan percaya bahwa jadi orang jujur itu baik. Nah, ini sifatnya dia kan nggak mendapatkan imbalan, dia nggak dapat hukuman, tapi dari dalam dirinya sendiri dia percaya bahwa menjadi orang yang jujur itu baik. Menjadi orang yang jujur itu penting untuk dirinya. Nah, ini makanya berasal dari internal dirinya, bukan dari eksternal, bukan dari pujian, bukan dari hukuman atau apapun itu. Nah, ini ada beberapa kasus. Yang pertama, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Menghargai nilai-nilai diri sendiri. Motivasi manakah yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Nah, dari yang pertama dulu. Dari kasus yang pertama. Tentunya kita kan sebagai guru, kita ingin kalau bahasa selengnya kan guru itu digugu dan ditiru. Digugu itu diperhatikan kemudian ditiru. Kelakuan kita ya nanti kemungkinan besarnya itu dicontoh sama murid-murid. Kitanya nggak jelas, ya muridnya banget lagi. Iya enggak ya? Ya kitanya rajin, muridnya otomatis akan rajin juga. Jadi kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Motivasi yang manakah yang paling kuat mendasari apa yang kita lakukan sehari-hari di lingkungan sekolah ini? Bila di sekolah, kemudian studi kasus yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Kemudian jelaskan alasan Anda. Nah, ini kalau kita nggak ada peraturan, nggak suruh absen pagi, nggak suruh absen pulang, yang ada jangan yang diakalin ya. Iya betul, terutama saya pelakunya. Ya, mudah-mudahan itu tidak dicontoh oleh Bapak Ibu guru hebat ini. Biar saya aja. Jadi kalau misalnya nggak ada imbalan, nggak ada motivasi, itu seperti apa kitanya? Kita introspeksi diri sendiri, kita berkaca kepada diri kita sendiri. Motivasi seperti apa yang mendasari tindakan dan perilaku kita?
Kemudian selanjutnya, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Nah, perilaku mana yang kira-kira kalau menurut kita? Kalau menurut saya aja sih, ini menurut saya ya pribadi ya, masih ke dua perilaku. Yang pertama itu karena takut dihukum. Yang kedua lebih ke yang ketiga, perilaku yang ketiga yaitu ingin belajar. Nah, mereka ingin menghargai dirinya sendiri. Karena kan kalau anak-anak sekarang penghargaan itu tuh mereka bisa didapatkan dari teman-temannya. Kalau dari sekolah kita paling ngasih pujian, ngasih tepuk tangan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya hukuman, kita kan jelas hukumannya jelas ya. Ada yang disuruh ini, disuruh itu. Nah, kemudian ada juga orang yang murid-murid kita yang benar-benar pengen datang ke sekolah dengan belajar. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada yang ingin menjelaskan nggak murid-muridnya seperti apa motivasinya? Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin memberi masukan? Mungkin sama aja ya. Jadi motivasi murid tadi beragam. Ada yang cuma datang takut dihukum, datang sekolah tepat waktu tapi belajarnya nggak jelas, banyak kan ya. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Ini tentunya strategi ini yang harusnya diterapkan di sekolah. Kalau di sekolah kita kan banyak ya. Ada yang guru piket, pemantau di depan gerbang. Kemudian ada buku apa dia yang kedisiplinan siswa dan lain sebagainya. Hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ilustrasi ini ada sedikit ilustrasi. Bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Iva kurang menguasai matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ada ilustrasi, ada siswa yang nggak memperhatikan pelajarannya pada saat itu matematika. Kemudian dia disuruh untuk menjawab sebuah pertanyaan. Nah, karena dia nggak memperhatikan, dia otomatis terkejut waktu disuruh dan bicaranya jadi gagap sehingga dia lost fokus, jadi kehilangan fokusnya. Ditambah lagi malah pak gurunya itu membiarkan teman-temannya mentertawakan. Suruh ke depan lagi malah dipermalukan lagi dengan menunjuk hidungnya. Nah, jadi kelas makin gaduh, si murid makin malu di depan kelas. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Pertanyaan yang pertama. Ada yang ingin memberikan tanggapan?
Ya, silakan Ibu Siti Mariani. Tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA. Mengapa? Karena akan membuat perasaan dari IPA tadi benci terhadap guru itu tersebut. Akhirnya dia juga benci kepada mata pelajaran matematika yang diajarkan oleh Pak Seno. Jadi tidak hanya nanti Pak Seno saja yang mengajar, siapapun nanti yang mengajar matematika mungkin dia tidak senang lagi terhadap mata pelajaran tersebut. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Siti Mariani. Jadi ya, kita sebagai guru itu tentunya tidak boleh memperlakukan murid tersebut karena bisa menjadi trauma kalau sekarang. Karena kan trauma, kadang kita juga waktu punya trauma-trauma tersendiri di waktu sekolah zaman dulu, padahal kita lulusnya sudah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, tapi masih ingat. Kalau diperlakukan seperti itu jelas akan terngiang-ngiang terus. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ada yang ingin menjelaskan? Ada yang ingin menanggapi? Hukuman atau konsekuensi? Nah, jadi ini tadi kan kita belum masuk ke hukuman atau konsekuensi. Nanti habis ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi menurut saya tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman karena sifatnya spontan, kemudian nggak ada hubungannya dengan apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diinginkan oleh guru tersebut. Tadi kan Pak Senonya pengen jawab, tapi kok malah dipermalukan. Ivanya jadi gugup dan kelas makin gaduh. Kemudian untuk perbedaan hukuman dengan konsekuensi serta restitusi itu ada di slide selanjutnya. Nah, ini adalah tabel dari identitas yang menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu gagal dan satunya identitas sukses. Nah, kalau identitas gagal itu bentuknya dalam bentuk hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Sementara kalau identitas sukses itu bentuknya dari disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau restitusi beda lagi, itu merupakan sebuah pilihan. Jadi yang Bapak Seno lakukan tadi itu kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sesuatu itu kalau misalnya IVA tadi, di kasus IVA tadi itu bisa aja dia nggak dipermalukan, nggak disuruh maju ke depan, tapi diberi penguatan. Nah, kalau restitusi ini IVA-nya nanti disuruh mengintrospeksi diri kenapa dia sampai hilang fokus di pelajaran matematika tersebut. Nah, kemudian salah satu ciri-cirinya hukuman yaitu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kalau kita punya trauma tentang tindakan yang hukuman yang kita terima di waktu sekolah dulu, padahal kita lulusnya sudah bertahun-tahun, nah itu salah satu dari sebuah hukuman yaitu tidak nyaman untuk murid dan jangka waktunya sangat panjang. Padahal kita kan sudah lulus bertahun-tahun, tapi kita masih ingat diapain guru, diinin guru, dan lain sebagainya. Nah, kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka pendek. Jadi kalau misalnya IVA tadi mungkin aja dia bisa aja disuruh belajar lebih giat lagi. Tapi itu kan jangka pendek. Dia mungkin setelah lulus dia akan lupa akan hal itu. Tapi kalau dipermalukan di depan kelas kan bisa sampai bertahun-tahun. Nah, kalau restitusi itu menguatkan. Jadi di kasus IVA tadi, IVA malah mungkin jadi termotivasi kalau dikasih restitusi.
Jadi menguatkan dia jadi pengen belajar matematika lebih giat lagi. Kemudian di hukuman itu korban atau anak atau murid mendapatkan keadilan. Nah, kalau di konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Kalau di restitusi korban itu malah bisa diganti. Korban itu muridnya. Nah, jadi kalau misalnya di hukuman tadi, di kasus IFA itu mendapatkan keadilan. Adilnya seperti apa itu yang menentukan si penghukumnya tadi. Dia ngerasa adil. Oh, karena kamu nggak memperhatikan, kamu saya permalukan. Padahal menurut si anak kan nggak adil. Kemudian korban bisa diabaikan kalau di konsekuensi, kalau di restitusi korban bisa digantikan. Kemudian di hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Itu jelas apa yang terjadi di kasus IFA itu jelas tersakiti. Karena dia nggak bisa melawan, kemudian dipermalukan dan lain sebagainya. Kemudian kalau di konsekuensi muridnya tidak nyaman, hanya sebatas tidak nyaman. Tapi dia mungkin masih bisa menahan itu semua. Tapi kalau di restitusi itu murid malah mendapatkan penguatan. Nah, ini lanjutannya tadi perilakunya pasif dan agresif itu meningkat. Kemudian kalau di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau dalam restitusi itu masalah terpecahkan. Kalau hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid takut, bila murid tidak takut. Jadi kalau hukuman itu muridnya kalau makin melawan malah jadi makin besar masalahnya. Kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Kemudian kalau di restitusi itu murid malah diajarkan untuk belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Di hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut ke dunia nyata. Jadi kalau misalnya hukumannya seperti yang IFA terima itu cuma ada di sekolah. Kalau di rumah itu nggak kepake sama sekali, atau di lingkungan dia nggak kepake. Kalau bentuknya konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya kasus IFA tadi, kalau konsekuensi di konsekuensi dia akan berlanjut ke dalam kehidupannya. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau itu hukuman peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Nah, sama kayak tadi yang pertama saya jelaskan tadi tuh. Peraturannya kita harus di luar tuh kalau ke jalan raya harus pakai helm. Nah, supaya kita nggak kena tilang. Kalau untuk disiplin apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, jadi kita tahu peraturannya, kemudian kita melakukannya. Kalau di hukuman kita kan tahu peraturannya, tapi kalau nggak ada yang jaga ya bablas saja. Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di hukuman itu murid jadi membenci peraturan. Kalau di konsekuensi murid menghormati peraturan. Kemudian kalau di restitusi itu menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau misalnya di kasus IFA jadi benci sekali. Ngapain belajar matematika? Sama seperti kata Bu Siti Mariani tadi, jadi takut IFA-nya. Karena nanti takut dipermalukan lagi. Tapi kalau dia dikasih konsekuensi, dia akan menghormati. Oh, harusnya aku waktu belajar matematika aku harus fokus. Nah, tapi kalau ketika dia dikasih restitusi, dia sudah ada begitu mau masuk mau matematika nih. Aku di rumah kayaknya harus belajar lebih dulu supaya bisa ngikutin apa yang bisa dipelajari nanti.
Nah, kalau hukuman itu bersifat negatif, awas ya kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu. Itu salah satu contohnya. Kemudian kalau konsekuensi itu netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau restitusi itu yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi gurunya ngasih penguatan ke dirinya. Kalau hukuman itunya modenya mode paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus respon. Kalau restitusi itu teori kontrol. Kemudian hukuman itu mendorong menyalahkan diri. Kalau konsekuensi itu mendorong kepatuhan. Dan kalau restitusi itu mendorong disiplin positif. Jadi kita semakin menjadi lebih baik kalau kita dikasih restitusi. Kemudian kalau hukuman itu konsep diri buruk, kalau konsekuensi itu konsep diri baik, dan restitusi itu konsep diri kuat. Ini masih banyak, tentunya nanti kita lihat lagi. Nah, kita selanjutnya. Jadi kesimpulan, hukuman itu tidak terencana, bersifat tiba-tiba, satu arah, dan menyakiti. Konsekuensi itu terencana, disepakati, dua arah, membuat rasa tidak nyaman. Kemudian kalau restitusi itu disepakati dalam bentuk keyakinan, dua arah, antara kita dengan murid itu dua arah. Kalau hukuman tadi kan Pak Senonya aja langsung maju kamu, kemudian dicubit anunya hidungnya. Nah, kalau restitusi enggak, disepakati dalam bentuk keyakinan, dua arah, nyaman dan bahagia. Jadi antara guru dan murid itu sepakat dulu. Sepakat dulu, kita bentuk keyakinan, kemudian semuanya itu akan bersifat nyaman dan bahagia. Nah, ini ada beberapa contoh. Kita akan menentukan hukuman atau konsekuensi ya. Jadi saya minta pendapatnya Bapak Ibu sekalian, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Kalau di sini belum ada restitusi. Nah, kelihatan nggak di belakang? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nanti kita lihat, habis ini ada jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nanti kita lihat ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo ingat-ingat lagi tadi. Nah ini, hukuman tidak terencana, bersifat tiba-tiba, satu arah dan menyakiti. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi sifatnya yang menyakiti itu hukuman. Mencatat 100 kali menyakiti enggak? Capek tangan kan kayak menyakiti. Nah, kita lihat di sini nih. Nih, mencatat 100 kali itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir itu hukuman juga. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu hukuman juga. Mengganti kertas, ya betul, itu konsekuensi. Dia sudah melakukan kesalahan,
dia harus dapat konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis atau tersenggol saat belajar itu konsekuensi juga. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Karena itu akan menyakiti. Lari mengiring lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Jadi ini contoh-contoh tindakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ada lagi juga dihukum tapi oleh penghargaan. Kok bisa ya? Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau kita sering ngasih reward terus, itu nggak baik juga, karena nanti motivasinya malah dapat reward, bukan melakukan apa yang seharusnya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kalau seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita sering ngasih reward, nanti motivasinya malah pengen dapat reward, bukan melakukan hal baik tersebut. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, jadi kalau misalnya ada satu teman dikasih reward, teman yang lain bisa jadi kecewa. Nah, itu maksudnya. Misalnya dalam sistem ranking, mereka akan yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Orang-orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jadi kalau misalnya kita terus ngeriwat terus, itu sama aja seperti sebuah hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi kalau misalnya kita sering ngasih reward, nanti teman yang lain juga akan termotivasi. Aku pengen juga dapat. Tapi ketika dia gagal, dia malah akan kecewa. Nah, jadi merasa malah seperti dihukum. Kemudian kita masuk ke restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan budaya positif. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih baik, lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang mereka percayai. Jadi dari restitusi ini murid diminta untuk mengintrospeksi diri, untuk meyakini apa hal-hal baik yang ada di dalam diri mereka. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi restitusi ini lebih mengajak siswa untuk introspeksi diri dulu, baru meminta siswa untuk melakukan melakukan apa yang mereka yakini itu baik. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama,
Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi gurunya nanti kalau ketika kita melakukan restitusi itu kita memberi sebuah tawaran ke siswa. Kamu kenapa sih terlambat? Setelah ini maunya seperti apa dan lain sebagainya. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke keyakinan kelas. Nanti setelah keyakinan kelas ini kita akan belajar tentang segitiga restitusi, tapi nanti kita lanjutkan. Kita masuk ke keyakinan kelas dulu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada jawabannya di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Itu rata-rata jawabannya seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu untuk kesehatan atau keselamatan. Kebanyakan kita sama akan menjawab hal ini. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa 3 pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini pernyataan-pernyataan yang positif yang dibuat oleh seluruh siswa dan guru. Jadi lewat kegiatan curhat pendapat atau tanya jawab atau ngobrol santai sebelum memulai suatu kegiatan, biasanya di awal tahun. Nah, kemudian kita akan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, memperbolehkan atau mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat, untuk menyampaikan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan dari para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat tersebut. Nah, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya: berjalanlah di kelas atau di koridor. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan.
Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Nah, jadi berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, itu keyakinan kelasnya yaitu saling menghormati. Bukan cuma sesama murid aja saling menghormati, tapi juga ke sesama guru juga. Nilai kewajiban hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi ke beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang, sehingga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar sekitar 3-7 prinsip atau keyakinan. Bila memang terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit untuk mengingatnya dan akibatnya sulit untuk menjalankan. Jadi kita harus mereview lagi apa saja keyakinan kelas, apa yang bisa digabung, apa yang enggak. Setelah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang atau mereview ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, jadi kalau kita sudah bikin itu, sebaiknya itu dipajang supaya kita bisa melihatnya, kemudian kita bisa mempraktikannya setiap saat. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Itu jelas. Bukan cuma muridnya aja, gurunya juga perlu belajar. Gurunya belajar memahami siswa, belajar ini, itu, dan lain sebagainya. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi kalau belajar di bawah tekanan kan gak enak juga. Belajar seperti kasus Iva tadi itu kan jatuhnya ketika dia keesokan harinya belajar, dia jadi was-was atau trauma, itu kan gak enak. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau melaksanakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Aman ini bukan aman dari kesalahan juga, tapi aman juga dari kalau yang sekarang kan tingkat bullying dan lain sebagainya itu kan tinggi juga. Nah ini salah satu contohnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau keyakinan kelasnya bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Keyakinan kelas untuk diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini contoh-contohnya aja, beberapa keyakinan kelas. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Nah ini contoh kalau kita ingin semua anggota atau warga sekolah atau warga kelas lebih memahami keyakinan kelas kita. Ini kita masuk ke eksplorasi konsep 5 posisi kontrol.
Nah, ini penjabarannya dari yang hukuman tadi itu. Di 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau kita masih di posisi kontrol, penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu kita masih masuk dalam identitas gagal. Kalau kita berhasil dan sukses, itu kita masuk ke teman, pemantau dan manajer. Ini nanti ya, bisa Bapak Ibu baca lagi. Ini ada banyak-banyak contohnya. Yang pertama, motivasinya guru berbuat. Nah, kalau kita masih menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir, nah itu masih penghukum. Kalau kita berceramah seharusnya bla 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 bla, bapak kecewa, ibu kecewa, nah itu membuat rasa bersalah. Dan idealnya kita harus ada di posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya memantik dia, supaya dia introspeksi diri, merefleksi apa hal-hal yang sudah dia lakukan. Ini ada panjang ya posisi kontrol, nanti silakan Bapak Ibu baca aja. Nah ini tugas-tugas. Kalau salah satu contohnya, kalau membuat rasa bersalah itu yang sering dijalankan, saya kecewa sekali dengan kamu, bla 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 bla. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Wah, kalau kita sudah langsung menghujatnya, ya kamu nggak pernah benar, ya kamu salah terus. Nah, itu kita masih di posisi menghukum. Nah, kalau kita melakukan ajakan itu, ayolah lakukan demi bapak atau ibu, itu kita ada di posisi teman. Kalau pemantau, itu kita memberikan reward-reward tertentu untuk mendapatkan stiker bintang hari ini, kita memberikan pujian dan lain sebagainya. Nah, kalau manajer, itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita kembalikan ke siswanya yang bersalah. Seperti apa maunya, bagaimana penawaran pemecahan masalah yang ingin mereka lakukan. Kalau kita belum sampai ke manajer, nggak ada masalah. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama untuk mengintrospeksi diri dan maju bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manajer semuanya, untuk berada di perilaku manajer tersebut. Nah ini sedikit contoh dari apa yang kita lakukan untuk melakukan segitiga restitusi. Ini contohnya yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, kemudian memfasilitasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, contoh menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan, nggak perlu langsung dihujat, jangan. Karena salah itu wajar. Itu hal yang sangat wajar. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kita melakukan validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan semua ini. Jadi kalau ada yang bersalah, ada yang melakukan kesalahan, nah itu kita tanyakan alasannya kenapa, kok melakukan ini terus dan lain sebagainya. Nah kemudian menanyakan keyakinan. Dia pengennya seperti apa? Kamu menjadi orang seperti apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan lain sebagainya. Ini ada contohnya lagi. Nah, menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh-contohnya, contoh-contoh perkataan yang bisa kita lakukan supaya mereka tidak merasa gagal. Ada banyak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna.
kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, ini yang bisa kita sampaikan sebagai guru. Setelah kita menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan ini. Kalau bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang penting buat kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nanti bisa kita terapkan untuk anak murid kita. Nah, yang terakhir kita harus menanyakan keyakinannya. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di lain? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ini perlu kita tanyakan untuk melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini tahapan terakhir dari segitiga restitusi. Kita harus menanyakan keyakinannya seperti apa. Nah, kalau ini penjabarannya. Ini diagram dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Disiplin positif. Teori kontrol atau teori William menurut Dr. William Glazer. Ini ada banyak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Ini ibaratnya diagramnya yang sudah saya sampaikan panjang lebar tadi itu bisa disingkat sedemikian rupa. Ada teori motivasi 5 positif kontrol, 5 positif segitiga restitusi, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Jadi nanti ini kita bisa pelajari lagi lebih mendalam. Nah, ini udah mau terakhirnya. Ada pertanyaan? Adakah yang ingin ditanyakan? Atau sudah ngantuk semua Bapak Ibu sekalian? Kita yel-yel dulu. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Teler semuanya ya. Smartap? Mantap, luar biasa. Bersama Smartap kita bisa. Yes. Ada pertanyaannya Bapak Ibu? Mungkin banyak dari kita yang masih belajar tentang ini. Saya juga masih belajar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita mau belajar lagi untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang bisa berfokus pada anak dan mengantarkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini refleksi tentang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membuat nilai-nilai keyakinan kelas dari kelas 11 TKJA. Jadi kalian nanti akan Bapak minta masukannya, apa sih yang kalian yakini di kelas ini? Apa sih yang ingin terjadi di kelas ini menurut versinya kalian masing-masing? Nah, jadi kalian nanti akan Bapak minta menuliskan satu orang, kemudian nanti kita tempelkan keyakinan kelas kita ke depan, baru nanti kita sortir lagi, kita pilih dan pilih mana yang akan kita yakini dan apa yang akan kita kehendaki terjadi di kelas ini. Siap anak-anak? Siap. Oke, ini Bapak bagikan satu persatu. Nah, ini tadi hasilnya dari yang sudah kalian berikan masukan, yaitu dalam keyakinan kelas kita, kelas 11 TKJA. Semoga apa yang kita yakini ini dapat kita laksanakan sepanjang tahun ini sampai kalian lulus dan kalian kegiatan belajar mengajar atau kalian pendidikan di sini itu sesuai apa yang kalian yakini. Yaitu ada saling menghormati, kasih sayang, disiplin, kerjasama, kepedulian, ketulusan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesabaran. Terima kasih anak-anak atas kesempatannya. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Semoga ini dapat kita terapkan dan kita laksanakan. Terima kasih. Sebagai siswa yang telah diajak untuk membuat keyakinan kelas, saya merasa sangat senang dan berterima kasih atas kesempatan ini. Proses ini membantu saya memahami betapa pentingnya memiliki aturan yang jelas dan kesepakatan bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif.
Menurut saya dengan membuat keyakinan kelas ini akan melatih siswa untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati untuk kepentingan bersama, sehingga proses belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya keyakinan kelas, saya tertarik akan mencoba dalam proses belajar mengajar nanti. Terima kasih.